Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ma ya'tihim uratqa ing kabeh kaum mir rasulin saking suci utusan illa kanu angin ana sapa kabeh kaum bihi kelawan rasul yastahzi'una iku padha ngenyek sapa kabeh kaum. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan sebagai keterangan apa sebabnya kok mereka itu kaum itu sangat menyesal kelak di hari kiamat, sebagaimana yang telah diceritakan dalam kajian sebelumnya. Maka Allah menerangkan tidaklah datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka itu mengolok-oloknya. Tegese inilah sebab mereka itu dihancurkan, inilah sebab mereka itu dibinasakan, dan penyebab mereka itu kelak di akhirat hari kiamat mereka itu sangat menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Ternyata mereka itu setiap kali didatangkan seorang utusan oleh Allah sebagai dai, sebagai pengajak untuk menyembah Allah, masuk kepada Islam, mengamalkan amal-amal soleh, mereka tidak mau beriman dan mereka itu mengolok-oloknya. Tegese ma amanu uro iman sapa kabeh kaum bi kelawan rasul. Mereka itu tidak ada yang beriman kepada rasul itu. Bal malahan balik kanu ono sapa kabeh kaum minal mustahziina iku setengah saking wong kang ngenyek kabeh alaihi ngatasi rasul. Sudah tidak beriman, mereka malah mengolok-oloknya. Rasul yang diutus oleh Allah itu diolok-olok, dihina, dicaci maki. Nauzubillah min dzalik. Wa yandamuna lan padha getun sapa kabeh kaum yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Walakin lan tetapine la yanfa'u ura manfaati ura migunani ing kabeh kaum annadamu apa getun. Mereka semua yang mengolok-olok rasul, tidak beriman kepada rasul, kelak di hari kiamat akan merasa menyesal sekali dengan penyesalan yang luar biasa. Akan tetapi penyesalan mereka tidak bermanfaat. Oleh karena itu, bagi kita yang masih hidup di alam dunia, ayolah bertaubat. Ayo beramal soleh, berlomba-lomba mengamalkan amal-amal kebaikan, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kepada para utusannya, terutama kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha sekuat tenaga kita mengikuti syariat-syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang hari kiamat, kita menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa, akan tetapi penyesalan itu tidak akan pernah bermanfaat. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau ana ta ora ningali sapa kabeh kaum kam ing pirang-pirang ing wong akeh ahlakna kang wis binasaaken sapa ingsun Allah qablahum ing dalem sadurunge kabeh kaum minal quruni saking pira-pira umat
apakah mereka tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Pengertiannya adalah tegese, yakni negesi sapa Allah alam yukhbir ana to durung den paringi kabar ahlu Makkah sapa penduduk Mekah. Apakah penduduk Mekah, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad, itu belum diberi kabar tentang hal yang seperti itu, bahwa dulu ada kaum Ad yang memberontak, kaum Ad yang menentang, mengolok-olok nabinya, kaum Samud yang tidak beriman, yang menentang, yang memperolok-olok nabinya, dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Apakah mereka tidak pernah mendengar kabar seperti itu? Apakah tidak ada kabar yang sampai kepada mereka? Itu maksudnya. Wal qurunu utawi lafal qurun dalam ayat minal quruni itu tadi, ahlu kulli asrin, yaitu penduduk saben-saben zaman, saben-saben mangsa. Yang dinamakan qurun itu adalah penduduk yang ada di setiap masa. Itu disebut qurun. Sumu den arani sapa kabeh ahlu kulli asrin bidzalika kelawan mengkono-mengkono kurun liqtiranihim krana barengi kabeh ahlu kulli asr fil wujudi ing dalem wujudi. Penduduk setiap zaman kok disebut kurun? Ya karena adanya mereka, wujudnya mereka itu bersamaan dalam zaman itu. Iqtiran, lil iqtiran, maka disebut qurun. Annahum ilaihim la yarji'un. Annahum sak temene, ing sak temene sapa kabeh orang yang dibinasakan tadi, aitil kal quruni tegese mengkono-mengkono umat, ilaihim maring mukadzibin, yaitu ahlu Makkah, orang-orang yang mendustakan para nabi dan utusan, la yarjiuna iku urabali sapa kabeh. Artinya apa? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu, orang-orang yang telah kami hancurkan itu tidak pernah kembali lagi kepada mereka. Tidak pernah kembali lagi kepada mereka. Ila dunya, tidak kembali kepada mereka, ila dunya kepada maring dunya. Bukankah orang-orang yang telah mati, kaum-kaum terdahulu yang balelo, yang bermaksiat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, membangkang perintah Allah, dibinasakan oleh Allah, bukankah mereka tidak kembali lagi ke dunia? Contohnya mbah-mbah kita, bapak-bapak kita, buyut-buyut kita yang telah mati. Apakah mereka kembali kepada kita? Enggak. Kalau sudah mati ya sudah, kita tidak ketemu lagi. Begitu juga yang dimaksud dalam ayat ini. Orang-orang yang dulu membangkang, yang dulu tidak beriman, malah menentang para utusan, mengolok-olok para utusan itu dibinasakan oleh Allah. Bukankah mereka tidak kembali lagi ke dunia? Afala ya'tabirun. Maka ana ta ura ngalap ibarat sapa kabeh minhu saking mazkur minal ihlak. Apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari hal seperti itu? Mestinya mereka berpikir, mestinya mereka bisa mengambil pelajaran. Oh iya, mereka dulu yang dibinasakan oleh Allah, ada yang dibinasakan dengan gempa bumi yang begitu dahsyat, ada yang dibinasakan dengan hujan batu dari api seperti kaumnya Nabi Lut yang melakukan hubungan seks yang tidak normal, yang disebut kaum Sodom, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mereka semua dibinasakan oleh Allah. Sampai saat ini mereka tidak kembali lagi ke dunia.
mestinya mereka bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari hal-hal yang seperti itu. Sekian dan demikian kajian kitab tafsir Yasin Hamami, ayat yang ke surat Yasin, ayat yang ke-31 insyaallah akan kita lanjutkan kembali dalam kesempatan yang akan datang. Insyaallah, ila liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.